Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rianis Nadila Pratiwi dengan NIM 8584466602, Prodi PGSD semester 7 dari UPBJG Samarinda, Salut Merdeka Tanah Pasir. Hari ini saya akan melakukan tugas praktek mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Baik, praktek yang pertama kita lakukan adalah pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama kacang hijau, kedua wadah plastik, yang ketiga kapas, yang keempat air, dan alat tulis. Baik, pertama-tama kita ambil kapas, kemudian kita taruh ke dalam wadah yang sudah dilabeling A dan B. Kita masukkan. Sudah dimasukkan, kemudian kita kasih air sedikit, secukupnya. Lalu kita ambil biji kacang hijau dan kita taruh di wadah plastik yang sudah diberi kapas. Baik, inilah penampakan biji kacang hijau yang telah dimasukkan ke dalam wadah plastik yang sudah kita beri kapas. Selanjutnya, kita simpan biji kacang hijau dan kita akan mengamati esokan harinya. Pada hari pertama, biji kacang hijau tumbuh dari 0,5 sampai 1 cm. Kemudian pada hari ketiga, biji kacang hijau telah tumbuh dengan ukuran sekitar 7 hingga 8 cm dan sudah mulai bermunculan daun-daunnya. Begitu pula di gelas yang satunya. Selanjutnya, pada hari kelima, pertumbuhan kacang hijau sudah semakin tinggi dan daun-daunnya juga semakin banyak yang bermekaran. Ukurannya sudah mencapai 12 cm dan yang satunya sama 12 cm juga. Inilah penampakan pada hari kelima pertumbuhan pada kacang hijau. Kemudian setelah beberapa hari pengamatan perkembangbiakan lalat buah pada buah pisang ternyata tidak berkembang biak secara sempurna karena ternyata percobaan saya gagal. Lalat buahnya masih tetap aja satu, tidak berkembang biak, tidak bisa berkembang biak. Hanya satu aja.
Praktikum selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan pada bunga sepatu. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengamati struktur pada bunga sepatu. Struktur yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian pendukung yang berfungsi sebagai tumpuan bunga. Baik, struktur yang kedua yaitu dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian meletaknya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap ada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Kemudian struktur yang ketiga yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang memiliki warna yang cerah dengan fungsi untuk menarik perhatian para binatang atau serangga pemakan nektar dalam proses penyerbukan. Kemudian selanjutnya struktur yang keempat yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian terluar dari bunga yang memiliki fungsi untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup bunga ketika bunga sedang berkembang mekar. Kemudian selanjutnya struktur yang kelima yaitu benang sari yang sering disebut juga dengan alat kelamin jantan yang berfungsi sebagai tempat penyerbukan pada bunga. Benang sari melekat pada tangkai sari, kemudian di atas benang sari adalah kepala sari. Baik, kemudian struktur yang keenam yaitu putik atau alat kelamin betina. Fungsi dari putik sebagai tempat wadah serbuk sari. Bagian putik terdiri dari tangkai putik dan kepala putik. Kemudian struktur yang terakhir yaitu bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga memiliki peran sebagai pelindung sel telur, memastikan penyerbukan berjalan secara lancar.